Assalamualaikum kelas 5A, selamat siang. Ini video kita hari ini anak 9 Februari 2021. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 7 subtema 1 ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang masa penjajahan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur, karena kekayaan alamnya, termasuklah Indonesia. Makanya Indonesia dikenal sebagai negara yang subur dan hasil sumber daya alam yang melimpah. Nah, tujuan dari penjelajahan samudra itu yaitu adalah glory, goal, adanya gospel, dan yang terakhir yaitu mencari rempah-rempah. Nah, glory di sini yaitu untuk mencapai kejayaan, sedangkan goal itu mereka memiliki kekayaan. Kalau gospel yaitu menyebarkan agama, dan yang terakhir yaitu mencari rempah-rempah. Nah, kita masuk yang menjajah bangsa di Indonesia, yaitu yang pertama ternyata yang menjajah kita adalah Portugis. Nah, Portugis ini datang ke Indonesia pada tahun 1512 di Malaka. Setelah itu Portugis datang ke Maluku. Pada tahun 1512. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh. Mereka datang untuk berdagang pala dan cengkeh, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Nah, lama-kelamaan pada tahun 1522 Portugis membantu kerajaan Ternate untuk mendirikan sebuah benteng agar menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Nah, Ternate ini dibantu oleh orang-orang Portugis yang berdagang mencari pala dan cengkeh. Yang berdagang, bukan mencari, yang berdagang, yang menjajakan dagangannya untuk mencari pala dan cengkeh. Untuk berdagang menjajakan pala dan cengkeh itu membantu masyarakat Ternate mendirikan sebuah benteng, sehingga benteng tersebut digunakan untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore. Tidore itu dibantu oleh Spanyol. Nah, jika kalian ingin melihat tentang Ternate dan Tidore, kalian bisa melihatnya di lembar uang 1000 yang agak lama, yang sebelum keluar uang 1000 yang baru sekarang, karena ibu nggak punya, jadi ibu nggak bisa contohkan. Nah, di situ ada tentang Ternate dan Tidore, ada gambarnya kan. Nah, disitulah masyarakat Portugis pertama kali datang. Nah, Spanyol dan Portugis dia bersaing ternyata lama-kelamaan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku ini tadi. Nah, setelah Ternate, di sini ada Tidore. Nah, Ternate ini adanya orang Portugis yang berjualan pala dan cengkeh. Kalau di Tidore adanya orang Spanyol. Sehingga orang Ternate tadi dibantu oleh Portugis mendirikan benteng agar serangan Tidore yang dibantu Spanyol tidak bisa masuk ke Ternate yang ada orang Portugis di dalamnya. Nah, tapi lama-kelamaan Spanyol dan Portugis ini dia bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku ini tadi. Portugis dan Spanyol ini bersaing untuk menguasai rempah-rempah. Nah, ya, untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Maluku.
Nah, setelah dia persaingannya berakhir, persaingan antara Spanyol dan Portugis ini berakhir melalui perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Di Perjanjian Saragossa ini isinya membuat Spanyol itu akhirnya pergi meninggalkan Maluku. Nah, akibatnya Portugis, dia semakin memonopoli perdagangan dan ikut campur akhirnya dalam urusan kerajaan. Nah, setelah Portugis ini memonopoli perdagangan rempah-rempah ini tadi di Tidore bahkan di Ternate, di seluruh Maluku dikuasainya oleh Portugis karena Spanyol sudah pergi akibat perjanjian Saragossa. Akhirnya setelah dia menguasai bermacam rempah-rempah, dia ikut menguasai kerajaan yang ada di Maluku, dia ikut campur urusannya, sehingga rakyat Maluku itu marah. Dan pada tahun 1575, rakyat Maluku mengusirlah orang-orang Portugis, sehingga orang-orang Portugis ini tadi pergi dari Maluku pada tahun 1575. Setelah kepergian orang Portugis, maka timbullah penjajahan yang kedua yang dilakukan oleh Belanda. Nah, Belanda ini datang pertama kali ke Indonesia itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tanggal 27 Juni 1596 di Banten. Dia datang di Banten. Terus setelah dia datang, dia pergi lagi. Setelah dia pergi lagi, dia kembali datang pada tahun 1598 dengan tujuan untuk berdagang. Kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan dari rempah-rempah. Setelah dia ke Banten, dia pergi. Nah, setelah dia pergi, dia kembali lagi. Setelah dia kembali lagi, itu diubahnya tujuannya. Setelah diubah tujuannya, dia katanya ingin berdagang. Nah, dia ingin berdagang rempah-rempah. Tapi setelah lama-kelamaan tujuannya berubah. Ternyata bukan hanya untuk berdagang, tapi untuk menguasai pusat perdagangan. Nah, pusatnya yang dia ingin kuasai. Nah, setelah pusat perdagangan dia kuasai, dia mendirikan VOC. VOC itu adalah sebuah kelompok, sebuah organisasi Belanda yang tujuannya untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, VOC ini, organisasi ini, kelompok ini dipimpin oleh Jan Pieterszoon. Nah, Jan Pieterszoon ini menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan. Setelah VOC ini dibentuk, maka tanaman rempah-rempah yang tadinya boleh banyak sekarang dibatasi oleh VOC, dan kapal-kapal yang masuk juga dibatasi oleh VOC. Itu tujuannya agar pengawasan perdagangan rempah-rempah di bawah kendali VOC. Nah, setelah itu sikap VOC yang semena-mena karena dia sudah membatasi rempah-rempah, membatasi kapal, akhirnya rakyat Indonesia melakukan penyerangan. Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Itu perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah.
Yang pertama yang terkenal yaitu perjuangan rakyat Maluku. Nah, perjuangan rakyat Maluku ini pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan pahlawan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Baabullah yang menyebabkan tewasnya Sultan Kairun. Akhirnya Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku. Itu tadi seperti yang cerita di sebelahnya. Yang kedua yaitu perlawanan rakyat Sumatera. Nah, perlawanan rakyat Sumatera ini yang terkenal yaitu di Aceh, perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Cikditiro. Nah, di situ dia mengusir para penjajah di Aceh dengan menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Jawa. Perlawanan rakyat Jawa yaitu yang terkenal adalah Pangeran Diponegoro. Dia memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sehingga perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Sehingga Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, pangeran tersebut ditangkap dan diasingkan ke Manado. Yang keempat yaitu perjuangan rakyat Bali. Rakyat Bali yaitu sikap Belanda yang melanggar hukum tawan Karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanannya dilakukan atau dipimpin oleh I Gusti Ketut Jalantik. Yang kelima yaitu perlawanan rakyat Kalsel, Kalimantan Selatan, yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, sehingga perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah ini berusaha untuk mengusir penjajah, sehingga pada masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi membuat dampak buruk bagi rakyat Indonesia dari berbagai segi kehidupan. Sehingga pada abad ke-19 berkembanglah pendidikan dan melahirkan golongan terpelajar. Nah, secara umum munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya faktor internal dan adanya faktor eksternal. Faktor internal itu yang eksternal. Kalau faktor internal itu faktornya penderitaan rakyat. Terakhirnya golongan terpelajar. Nah, kalau faktor eksternal kemenangan Jepang. Terus masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Oke, baiklah kelas 5A, ini dia tema 7 subtema 1 kita. Semoga kalian memahami, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum.